Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rianda Kusumasari dengan NPM 2311100110111007. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kajian hukum perniagaan internasional guna memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah hukum internasional yang telah diberikan oleh Ibu dosen pengampu Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MMH. Kajian Hukum Perniagaan Internasional. Kajian hukum perniagaan internasional adalah bidang yang luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek hukum yang mengatur transaksi perdagangan dan investasi antar negara. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai beberapa elemen kunci dalam kajian ini. 1. Dasar hukum dan prinsip umum. Poin pertama, hukum internasional. Hukum internasional merupakan kumpulan norma dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara. Ini mencakup traktat, konvensi, dan kebiasaan yang diakui secara internasional. Poin kedua, prinsip otonomi kontrak. Dalam hukum perniagaan internasional, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan syarat kontrak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. 2. Kontrak internasional. Poin pertama, penyusunan kontrak. Kontrak internasional harus mencakup elemen-elemen penting seperti identifikasi para pihak, objek kontrak, harga, syarat, pengiriman, dan ketentuan penyelesaian sengketa. Poin kedua, peraturan yang mengatur. Kontrak ini dapat diatur oleh hukum negara tertentu atau melalui hukum internasional seperti Konvensi PBB tentang kontrak penjualan barang internasional. Poin ketiga, risiko dan penegakan. Menghadapi risiko berbeda dalam penegakan kontrak di yurisdiksi yang berbeda, sehingga penting untuk menyertakan klausul arbitrase atau mediasi. 3. Hukum perdagangan internasional. Poin pertama, Organisasi Perdagangan Dunia atau bisa dibilang WTO. Memahami peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh WTO sangat penting, karena ini mengatur perdagangan internasional dan menyelesaikan sengketa antar negara. Poin kedua, pengaturan tarif dan non-tarif. Kajian ini mencakup tarif bea cukai masuk, kuota, dan regulasi non-tarif yang dapat mempengaruhi akses pasar. 4. Hukum investasi internasional. Poin pertama, perlindungan investasi asing. Banyak negara memiliki perjanjian bilateral untuk perlindungan investasi yang memberikan jaminan hukum bagi investor asing. Poin kedua, sengketa investasi. Mekanisme penyelesaian sengketa seperti International Central for Settlement of Investment Disputes memainkan peranan penting dalam melindungi hak-hak investor. 5. Penyelesaian sengketa. Poin pertama, arbitrase internasional. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang semakin populer dengan lembaga seperti International Chamber of Commerce dan London Court of International Art. Poin kedua, tanggung jawab sosial perusahaan. Hukum internasional kini mencakup aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang semakin penting dalam bisnis global. 6. Regulasi persaingan dan anti-monopoli. Poin pertama, hukum persaingan. Penting untuk memastikan bahwa praktik bisnis tidak merugikan pasar dan konsumen. Berbagai negara memiliki undang-undang yang berbeda mengenai persaingan. Poin kedua, koordinasi internasional. Mengingat sifat global perniagaan kerjasama internasional diperlukan untuk mencegah perilaku anti persaingan yang merugikan. 7. Aspek pajak dan bea cukai. Poin pertama, kewajiban pajak. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak lainnya yang berlaku untuk transaksi internasional harus dipahami untuk mematuhi hukum pajak yang relevan. Poin kedua, bea cukai. Prosedur dan regulasi bea masuk yang mengatur impor dan ekspor barang sangat penting untuk pelaku usaha internasional. 8.
Perkembangan hukum dan tantangan baru. Poin pertama, digitalisasi dan e-commerce. Dengan pertumbuhan perdagangan elektronik, ada kebutuhan untuk mengembangkan regulasi yang mengatur transaksi online dan perlindungan data. Poin kedua, perubahan iklim dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hukum internasional kini juga mencakup aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang semakin penting dalam bisnis global. Kesimpulan, kajian hukum perniagaan internasional sangat penting bagi perusahaan yang beroperasi di pasar global. Memahami kerangka hukum yang ada dapat membantu meminimalkan risiko, memastikan kepatuhan, dan memfasilitasi transaksi yang lebih efektif. Melalui analisis mendalam terhadap berbagai aspek hukum ini, pelaku bisnis dapat lebih siap dan menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di pasar internasional. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya jika ada salah kata dalam penyampaiannya, tolong dimaafkan karena sejatinya kita di sini sama-sama belajar. Oh iya, yuk jangan lupa untuk bergabung di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Karena di sini kita bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman belajar yang asik serta menciptakan perubahan positif, maka dari itu jadilah bagian dari perjalanan ini. Sambut salam saya, kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja totalitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.